Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Tentu Anda akan meraba-raba kali ini materinya tentang apa. Kali ini materinya kita terfokus pada pembelajaran sastra model Modi, LB Modi. Modi, pakar sastra, dia telah menulis The Teaching of Literature pada tahun 1971 dan sangat dikenal dengan pembelajaran struktural yang mengaitkan tentang teks dan bahasa. Modi mengajak pembelajaran langsung berfokus pada siswa, siswa mengalami dan guru dilarang menjadi penghubung antara sastra dengan anak itu, penghubung antara cerita pendek dengan anak itu, tetapi bagaimana anak menggali langsung. Urut-urutannya mudah sekali. Berikut urut-urutannya. Ada 6 urut-urutan pembelajaran yang disampaikan oleh model Modi. Yang pertama adalah pelacakan pendahuluan. Pelacakan pendahuluan. Jadi anak melacak novel secara pendahuluan. Contohnya ini ada novel Endensor, karyanya penulis hebat Indonesia yang menulis Laskar Pelangi, Andres Hirata. Anak memegang satu novel, lalu dia melakukan pelacakan pendahuluan. Novel ini ditulis oleh siapa, tebalnya seberapa, ada berapa bab, kemudian pelacakan pendahuluannya sampai penulisnya seperti apa, dan kira-kira bukunya tentang apa. Dari sini anak langsung mengetahui, oh ini novel tetralogi, dia novel ketiga, dan seterusnya. Ini yang namanya pelacakan pendahuluan. Dan guru tidak boleh mengajari, tidak boleh menjadi penghubung antara novel ini dengan anak. Karena anak nggak akan mau belajar. Karena dengan guru saja sudah tahu mengapa harus langsung belajar. Jadi seolah-olah guru juga belum tahu tentang novel itu. Bagaimana dengan 35 siswa? Kalau bisa sedapat-dapatnya tiap siswa mendapatkan novel satu-satu. Itu paling bagus. Dia melakukan pelacakan pendahuluan dan guru hanya memfasilitasi, hanya mengarahkan supaya waktunya tidak terlalu lama dalam pelacakan pendahuluan dan dia lebih mendalam terhadap pelacakan pendahuluan. Fungsinya hanya sebagai fasilitator, lalu mengarahkan untuk melihat sastra sebagai teks dan sastra sebagai ejawanta dari bahasa. Demikian poin 1. Poin 2, penentuan sikap. Yang dimaksud penentuan sikap, siswa menentukan dia akan melacak apa. Saya Pak, saya akan melihat tokoh-tokohnya Kak. Saya akan melihat settingnya Pak. Mungkin siswa lain, Pak saya akan melihat ini, Pak saya akan melihat secara lengkap. Pak saya akan melacak tentang kaitan antara tokoh dengan novel lain Pak. Pak saya akan begitu. Jadi penentuan sikap ini betul-betul mengarah pada keinginan siswa. Tapi jangan lupa bahasa juga harus diikutkan. Apa bahasa yang bisa mewakili topik yang kamu ajukan? Apa bahasa, kalimat apa, paragraf apa yang paling berkesan menurutmu sesuai dengan pelacakan itu? Dan pada segmen ini guru juga tidak boleh mendikte, tidak boleh menjadi penyambung lidah. Sepenuhnya siswa sebagai subjek meskipun dia secara struktural mengecek novel ini. Begitu untuk segmen 2. Pada segmen 3 itu adalah introduksi. Bagaimana anak menyajikan hasil awal, introduksi tentang cerita yang dia baca. Dia menginstruksi kisah-kisah awal tentang yang dia baca. Dia akan memberikan gambaran sepintas tentang
yang dia pelajari. Gambaran singkat itu tentu ditulis oleh dia atau dilisankan pada guru, atau kalau ingin mau berkelompok ya didiskusikan di kelompok, dan introduksi ini disampaikan di atas kelompok-kelompoknya atau di depan kelas. Jadi introduksi ini untuk melihat semacam pelacakan pendahuluan, semacam penguatan penentuan sikap, dan dia bisa mengintroduksi, memberikan langkah-langkah awal apa yang akan dia kaji berikutnya. Dan introduksi ini menentukan untuk bahan berikutnya. Setelah introduksi selesai, siswa akan melanjutkan pekerjaan berikutnya dengan tuntas. Maka dia akan menampilkan penyajian apa yang akan dia sampaikan terhadap apresiasi novel ini. Dia membuat penyajian bisa lewat paparan dalam lembaran PowerPoint, atau pakai flipchart, atau pakai media-media lain. Dia akan menyajikan hasilnya di depan teman lain. Tentu pastikan bahwa dalam penyajian itu di samping ada kajian teksnya, dia juga harus mengaitkan dengan kebahasaannya. Karena menurut Modi, belajar sastra itu selalu belajar sastra dan belajar bahasa. Ada dua hal yang harus dikaitkan. Pada penyajian ini, guru sedapatnya membuat pembelajaran itu menjadi menarik. Apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah diskusi. Langkah kelima adalah diskusi. Siswa berdiskusi tentang tulisan yang dia dibuat, dia mendiskusikan hasil dari anak satu dengan anak yang lain, atau mendiskusikan antar kelompok kalau itu polanya kelompok. Mendiskusikan tokohnya, mendiskusikan setting, mendiskusikan alurnya, mendiskusikan makna dari novel itu, atau mendiskusikan apa. Dan guru menjadi fasilitator yang menarik. Dia dinamisator kelas, lalu dia menjadi motivator terhadap siswa. Bagaimana caranya novel ini hidup pada saat diskusi, dan seterusnya sampai tua anak itu akan hafal dan akan menikmati keindahan dari novel ini. Begitu. Yang terakhir, pada tahap akhir, Modi menyajikan yang dinamakan pengukuhan. Urutan-urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terakhir berupa pengukuhan. Di babak terakhir, guru melakukan pengukuhan atas keberhasilan belajar siswa. Tidak ada siswa yang tidak berhasil belajar. Yang ada mungkin kurang detail, mungkin kurang rinci, mungkin kurang menangkap hakikat strukturnya. Maka di pengukuhan ini sampaikan kelebihan dan kekurangannya, tapi arahkan semua siswa itu berhasil. Dan siswa bangga dengan tahap pengukuhan ini. Siswa senang dan siswa percaya diri, dia bisa menganalisis sebuah karya sastra. Mengapa? Karena guru memberi kepercayaan penuh, dan guru membanggakan, memberikan pujian, memberikan kalimat-kalimat bagus terhadap siswa. Pada pengukuhan ini hampir sama dengan pembelajaran lain yang disebut dengan refleksi. Guru mendorong siswa untuk menyimpulkan, mendorong siswa untuk membuat kenikmatannya apa dalam belajar sastra seperti ini, dan yakinkan siswa punya kemampuan bagus terhadap memahami struktur dan memahami kebahasaan. Kebahasaan menurut Modi sangat penting ditekankan, karena sastra itu adalah punya kekuatan bahasa yang sangat bagus. Tunjukkan kalimat-kalimat yang menarik, paragraf-paragraf yang menarik. Jadi di babak terakhir, yakinkan anak mampu di bidang struktur sastra dan di bidang bahasa. Kesastraan dan bahasa saling melengkapi. Demikian dari Kak Yarno Bintang. Sampai di sini, salam Kak Yarno Bintang.